Halo semua, gue Kadisa. Hai semua, gue Elsa Angelika. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama gue Ratri Dwi Astuti. Hai everyone, nama gue Kisha Pratiwi dan gue di sini bareng teman-teman gue bakal nemenin kalian sepanjang video buat belajar hal baru dan menambah pengetahuan kalian nih. Nah, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian supaya kamu dan juga teman kamu jadi tambah pintar. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada sebuah quotes nih yang tentunya berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Quotes ini dari seseorang yang bernama Paul Joseph Goebbels. Nah, di sini tuh bertulis, "A lie told once remain a lie, but a lie told 1,000 times becomes the truth." Nah, intinya dia bilang kalau kebohongan yang diberitahukan sekali tetap bakal jadi kebohongan, tapi kalau kebohongan itu dikatakan berulang-ulang kali, beribu-ribu kali, kebohongan ini akan menjadi sebuah kebenaran. Nah, istilah post-truth ini dinobatkan oleh Oxford sebagai Word of the Year pada tahun 2019 karena penggunaannya yang begitu masif selama pemilihan presiden di Amerika Serikat dan referendum untuk keluar dari Uni Eropa yang diadakan oleh Inggris. Menurut Oxford, post-truth merupakan kata sifat yang dapat diartikan sebagai berkaitan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam mempengaruhi opini publik dibandingkan daya tarik emosional dan kepercayaan pribadi. Nah, di era post-truth ini, kebenaran tidak lagi disepakati atau diterima secara umum karena masyarakat seringkali lebih memilih mengabaikan fakta-fakta objektif. Dengan kata lain, setiap orang memiliki versi kebenaran mereka masing-masing dalam memandang sesuatu yang dipengaruhi oleh aspek emosional dan keyakinan pribadi mereka. Seperti yang dibahas sebelumnya, Oxford sendiri mendefinisikan post-truth itu sebagai kondisi di mana fakta itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal mereka sendiri. Jadi maksudnya, post-truth itu adalah era di mana kebohongan itu dapat menyamar menjadi kebenaran. Karena di era post-truth kita tidak hanya memiliki kebenaran dan kebohongan, tapi ada kategori ketiga dari pernyataan, yaitu ambigu. Kenapa ambigu? Yang sebenarnya bukan kebenaran tetapi jauh dari kebohongan. Simpelnya, post-truth adalah era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Caranya dengan memainkan emosi dan perasaan kita. Nah, nyatanya banyak informasi yang beredar, namun kebenarannya masih abu-abu. Jadi post-truth ini merupakan pemahaman di mana kebenaran bukanlah faktor utama dalam membuat berita. Masyarakat sekarang ini lebih menyukai fakta yang selaras dengan emosi mereka, bukan informasi yang objektif atau otentik. Emosi merupakan faktor utama dalam menentukan kebenaran informasi. Fakta objektif telah digantikan oleh berita yang dapat memicu emosi masyarakat. Akibatnya sekarang ini dunia lebih akrab dengan istilah pasca kebenaran. Banyaknya pengertian yang telah diutarakan oleh para ahli kemudian mengaitkannya dengan berita bohong. Kepercayaan memang sudah menjadi barang yang mahal dan langka. Tak heran orang meraih kepercayaan dengan segala macam cara. Karena itu diperlukan sebuah cara berkomunikasi yang lebih efektif dalam meraih kepercayaan khalayak, yakni melalui pembuktian langsung terhadap kebenaran pesan yang disampaikan, dengan melibatkan pengalaman khalayak tersebut. Credibility can be defined as believability. Credibility dapat dikatakan sebagai bentuk kepercayaan terhadap orang tersebut. Di era post-truth ini, kredibilitas akan sering dipertanyakan, karena kredibilitas adalah kunci untuk kepercayaan. Terdapat dua kunci untuk membangun kredibilitas, yaitu yang pertama, trustworthiness. Trustworthiness atau keadaan dapat dipercaya adalah faktor kunci dalam kredibilitas. Dimensi keadaan dapat dipercaya adalah bentuk penerimaan baik terhadap suatu sumber dan berhubungan dengan moralitas dari sumbernya. Bahwa kepercayaan terbentuk karena suatu keadaan yang jujur, adil, dan tidak memihak, serta profesional. Ketidakjujuran akan menimbulkan ketidakpercayaan sehingga kepercayaan merupakan kunci kredibilitas. Prinsip dari trustworthiness yaitu computing technology that is viewed as trustworthy, truthful, fair, and unbiased will have increased power of persuasion. Teknologi komputasi yang terpercaya, jujur, adil, dan tidak memihak akan mampu meningkatkan keyakinan. Yang kedua, expertise.
Dimensi kedua, kredibilitas, yaitu expertise atau keahlian, yaitu berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari sumber. Keahlian merupakan dimensi yang lebih melekat pada sesuatu yang dapat dipercaya, karena kemampuan yang dimiliki yang berkembang melalui suatu proses, seperti contoh yang melekat pada seseorang yang disebut sebagai pakar, yang merupakan profesor, dokter, atau insinyur, dan sebagainya. Bahwa profesi yang melekat pada mereka menjadikan mereka sebagai ahli atau pakar. Prinsip dari expertise atau keahlian yaitu computing technology that is viewed as incorporating expertise, knowledge, experience, and competence will have increased power of persuasion. Teknologi komputasi yang berkeahlian, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi akan mampu meningkatkan keyakinan. Terdapat dua perbedaan motivasi mendasar yang dapat mempengaruhi cara individu dalam memproses sebuah informasi. Dua motivasi mendasar itu adalah directional motivation dan accuracy motivation. Directional motivation adalah keinginan untuk membenarkan kesimpulan yang sejalan dengan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Ketika individu dipandu oleh directional motivation, informasi yang sejalan dengan preferensinya akan cenderung diterima secara tidak kritis dan dinilai secara positif. Sedangkan informasi yang bertentangan dengan preferensi orang tersebut akan lebih diteliti dan dinilai kurang positif. Dengan directional motivation, seseorang cenderung menerima dengan baik informasi-informasi yang sejalan saja dengan apa yang sudah ia ketahui dan ia percayai sebelumnya. Kalau tidak sejalan dengan orang tersebut, justru tidak akan menyukainya. Sebaliknya, ketika motivasinya akurasi motivation, individu tersebut akan cenderung mengeluarkan lebih banyak upaya kognitif pada penalaran terkait masalah apapun, memperhatikan informasi yang relevan dengan lebih hati-hati dan memprosesnya lebih dalam lagi. Individu ini juga seringkali menggunakan penalaran yang lebih kompleks dalam menanggapi informasi. Akurasi motivation ini, seseorang akan lebih berhati-hati dalam menerima setiap informasi. Ia akan menggali dan mengkritik suatu informasi lebih dalam lagi. Jadi, motivasi mana yang mendorong adanya era post-truth? Kebanyakan orang memang lebih cenderung memiliki directional motivation, terutama saat menanggapi topik-topik politik. Oleh karena itu, penilaian mereka pun menjadi bias atau bisa dibilang enggak tepat karena dipicu oleh perasaan pribadi milik mereka sendiri. Bahkan seseorang yang dinilai memiliki pengetahuan luas malah justru bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk menyadari kebenaran yang sebenarnya kalau mereka memiliki directional motivation. Pasti kalian bertanya-tanya dong, bagaimana sih istilah post-truth itu muncul? Menurut Oxford, istilah post-truth ini pertama kali digunakan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh seorang dermawan Serbia Amerika bernama Steve Tesic. Artikel tersebut dipublikasikan di majalah The Nation pada Januari 1992 dengan judul A Government of Lies. Dalam artikel tersebut, Tesic mengungkapkan pandangannya mengenai serangkaian skandal pemerintah Amerika Serikat yang pada akhirnya mendorong rakyat Amerika untuk memilih berlindung dari kebenaran. Lalu pada tahun 2004, Ralph Keyes di The Post-Truth Era bersama dengan komedian Stephen Colbert juga membicarakan hal yang kurang lebih sama, truthiness. Kata ini mengacu pada sesuatu yang seolah-olah benar padahal nggak benar sama sekali. Sampai post-truth mengalami puncaknya di tahun 2016. Dua peristiwa yang membuat kata post-truth menjadi terkenal saat itu adalah keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2016. Post-truth bahkan menjadi Word of the Year di kamus Oxford. Oke, di sini bersama aku Kadisa. Sekarang kita akan membahas 7 akar kelahiran post-truth menurut seorang ahli nih teman-teman. Nah, yaitu Bapak Farudin Faiz. Penasaran kan apa aja sih 7 akar kelahiran post-truth? Yang pertama itu manusia suka pandangan baru. Yang kedua, media menjadi kebutuhan untuk meningkatkan rating, klik like, penambahan followers, dan profit untuk membuat media itu cenderung kapitalis. Nah, yang ketiga komodifikasi, yaitu membisniskan segala sesuatu atau menjadikannya sebuah komoditas. Yang keempat, pragmatisme, ini yang dimana berorientasi pada hasil jangka pendek. Nah, sebelumnya teman-teman di sini aku mau ngasih tahu nih, apa sih arti dari pragmatisme itu sendiri? Nah, pragmatisme itu mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu itu berdasarkan pada manfaat yang diberikan, gitu teman-teman. Nah, mari kita lanjut ke akar selanjutnya, yang kelima, majunya teknologi tidak diiringi adaptasi dari masyarakat maupun pemerintah. Hal ini memicu munculnya ketidakseimbangan antara ada dua nih teman-teman.
pesat laju teknologi dengan peningkatan kecerdasan sosial masyarakat. Nah, yang keenam, karakter masyarakat yang mudah kaget. Ini diistilahkan dengan masyarakat epilepsi atau suka dengan hal yang sensasional dan berebut menjadi sumber berita tercepat. Nah, model seperti ini itu tentunya mudah terkena berita hoax ya teman-teman. Gimana enggak ya? Soalnya mereka itu istilahnya nggak mau ketinggalan berita. Jadi selalu update tentang berita-berita yang ada gitu ya teman-teman. Mau menjadi sumber berita tercepat. Jadi ya gimana ya? Pasti mereka itu ada aja yang mudah terkena berita hoax itu sendiri teman-teman. Jadi kita harus pintar memilah mana berita yang benar, mana yang enggak. Jadi gitu. Terus akar yang terakhir, yang ketujuh, populisme dalam politik praktis hanya sekedar retorika agar mendapatkan simpati masyarakat dengan dua dalil, yaitu demi rakyat atau membela umat. Jadi ada maunya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas sifat-sifat dari post-truth. Di sini aku akan ngejelasin 2 sifat dari post-truth. Yang pertama, di era post-truth, orang hanya percaya kebenaran berita berdasarkan keyakinan, bukan fakta objektif. Masyarakat menjadi terpolarisasi karena definisi, yaitu kebenaran yang relatif. Fenomena ini juga didukung oleh algoritma yang menyebabkan orang menggemakan buatan mereka sendiri. Gema, inilah yang membuat fakta objektif menjadi kabur dan menyebabkan bias kebenaran. Sifat yang kedua, sebuah studi menyimpulkan bahwa berita palsu di era ini semakin berbahaya. Namun, publik juga berperan dalam mempercepat perkembangan berita bohong. Dibutuhkan keterampilan literasi seperti literasi digital yang sangat penting untuk mencegah efek berbahaya dari berita bohong. Oke, setelah dari sifat-sifat post-truth, nah mari kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan post-truth. Kelebihan yang pertama, dapat menjalin hubungan dengan individu di berbagai belahan dunia. Yang kedua, karena perkembangan teknologi informasi yang cepat, jadi berita yang diterima pun juga cepat dan instan. Terus selain kelebihan, terdapat juga kekurangan gitu ya, karena di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan post-truth yang pertama itu, kaidah jurnalistik yang benar akan terlupakan. Nah ini benar banget, semakin mudahnya orang dalam membuat dan menyebarkan informasi, maka secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, kaidah jurnalistik yang benar itu pun akan terlupakan gitu ya. Nah yang kedua, informasi sulit untuk diverifikasi karena arus distribusi yang sangat cepat. Nah, ini benar banget juga karena cepatnya ya arus distribusi informasi itu. Jadi, terkadang kita susah untuk memilah mana informasi yang benar, mana yang enggak, mana yang berdasarkan fakta, mana yang hoax. Jadi, kita sebagai masyarakat juga harus bijak, harus pintar-pintar dalam mengonsumsi berita yang telah disajikan gitu ya. Jadi, ya pintar-pintarlah dalam membaca atau mendengarkan berita itu gitu ya teman-teman. Nah yang ketiga, berita yang memancing emosi masyarakat lebih disenengin daripada fakta objektif. Nah ini juga sering terjadi gitu ya teman-teman, kekurangan yang terakhir ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dampak dari post-truth. Hal ini terjadi karena perubahan teknologi yang mengakibatkan meluasnya penggunaan media sosial dan terjadi perubahan signifikan dalam lingkungan media. Ditambah lagi dengan ketidakpercayaan publik terhadap elit politik tradisional dan media serta pengetahuan ahli, sehingga membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya post-truth. Oke, adapun beberapa dampak post-truth yang terjadi saat ini itu ada 3. Apa aja sih? Yang pertama, merebaknya saling curiga dalam masyarakat dengan maraknya hoax yang memicu pikiran negatif. Yang kedua, banyak informasi tidak valid karena teknologi yang semakin murah yang memicu masyarakat awam bisa mendapatkan gadget dan jaringan internet sekaligus dengan mudah, sehingga mereka tuh lebih gampang sebenarnya terpapar oleh post-truth. Yang ketiga, perubahan karakter anak, khususnya ini di zaman COVID, di mana anak-anak itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, melakukan aktivitas online, melakukan sekolah online, dan hal ini mudah terpengaruh oleh berita hoax secara tidak sadar. Oke, selanjutnya bahaya dari post-truth. Sekarang ini teknologi itu udah semakin canggih dan internet membuat akses informasi apapun di dunia digital ini menjadi lebih mudah, sehingga mengaburkan batas fakta dan fiksi. Era post-truth ini didukung dengan era masyarakat postmodern yang salah satu cirinya adalah perkembangan teknologi informasi komunikasi yang begitu cepat dan canggih melalui sebuah internet. Mulai dari browser seperti Mozilla, Opera, Chrome, UC Browser, jenis media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, beragam gadget seperti Android smartphone, Apple iPhone dan iPad, Google Glass, dan aneka inovasi teknologi lainnya. Perubahan pada semua aspek masyarakat postmodern inilah yang kemudian melahirkan post-truth society. Media sosial yang adalah lahan basah untuk tumbuhnya post-truth dengan sangat cepat. Ini diibaratkan dengan tanah yang sangat subur dan apapun yang dilemparkan ke tanah itu akan tumbuh dan berkembang. Krisis realitas identitas ditambah dengan peningkatan bumbu hoax
menjadi pelengkap yang sempurna untuk menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Yang fakta menjadi hal yang tidak penting, perang kepentingan semakin mengaburkan kebenaran, serta diperkuat oleh media sosial hingga menuai kepercayaan banyak orang. Nah, tadi kita udah ngebahas bahaya dari post-truth. Sekarang kita akan membahas pandangan para ahli tentang filsafat postmodern. Di sini aku akan ngejelasin 2 pandangan para ahli tentang filsafat postmodern ini. Yang pertama menurut Jean-François Lyotard. Postmodern menganggap bahwa ilmu tidak dapat diterima tentang kebenarannya sebelum diselidiki dan adanya suatu bukti. Bagi Lyotard, dengan adanya ilmu pengetahuan postmodern memberikan keluasan dalam kepekaan kita dari pandangan yang berbeda dan menjalin kemampuan dalam bertoleransi atas prinsip yang tak ingin dianalogikan. Yang kedua, menurut Michael Foucault, ia memberi tanggapan mengenai postmodern bahwa ia menolak keuniversalan dari sebuah pengetahuan. Menurutnya, semua pengetahuan yang ada selama ini tidak bersifat universal atau menyeluruh, melainkan sebagian dalam jangka wilayah atau tempat saja. Hal lain yang bikin post-truth menjadi bahaya adalah kerjasamanya dengan filter bubble. Filter bubble atau lebih sering dikenal dengan algoritma dibuat oleh media sosial di mana kita disuguhkan informasi sesuai dengan apa yang kita sukai saja. Misalnya, kamu sering love postingan mobil di Instagram. Di Explore kamu nantinya akan banyak konten-konten berbau otomotif. Kalau kamu sering love konten penyanyi atau band favorit, maka Explore kamu akan penuh dengan band atau penyanyi yang serupa. Intinya, kamu akan disajikan konten-konten yang sesuai dengan apa yang kamu sukai. Emang sih niat awalnya sih baik, supaya kita nggak ribet dan tetap merasa nyambung dengan konten yang ditawarkan. Tapi secara nggak langsung ini juga dapat berakibat buruk. Bayangkan saja dengan banyaknya konten hoax yang tersebar dan kemudian kamu sepakat bahwa tokoh A jahat atau salah. Lalu kamu akhirnya mengelove ataupun like dan share konten yang berpandangan seperti itu. Nah, hal ini membuat media sosial bakal memberi kamu konten yang sama, yang menunjukkan bahwa si A itu jahat secara terus-menerus. Alhasil terbentuklah sebuah mindset bahwa tokoh A jahat dan kamu percaya bahwa si A itu jahat dan timbullah confirmation bias dan lama-lama hal itu akan jadi sebuah kebenaran di kepala kamu. Pada akhirnya kita akan terjebak dalam kebenaran yang semu atau versi yang kita buat sendiri. Makanya namanya filter bubble, yang dimana kita seolah-olah berada dalam gelembung dan berisi informasi yang itu-itu saja. Kita seperti dipersulit untuk melihat keluar dari gelembung tersebut, dan setiap orang itu terperangkap dalam gelembung mereka masing-masing. Jadi wajar kalau filter bubble itu menjadi faktor yang penting dalam penyebaran fake news, hoax, maupun hate speech. Setelah penjelasan yang panjang lebar, berikut adalah contoh-contoh dari post-truth. Ingatkah kalian ketika vaksinasi COVID-19, pemerintah mengatakan akan mengadakan vaksinasi secara massal dan juga gratis. Namun muncullah berita-berita hoaks dan berita konspirasi terkait vaksin COVID-19 ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa vaksin COVID itu berbahaya. Bahkan setelah penyuntikan vaksin pertama pada Pak Presiden, masyarakat tetap tidak percaya dan lebih memilih mendengarkan berita-berita hoaks tersebut dibandingkan mencari tahu kebenarannya. Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua ini melibatkan seorang komedian bernama Gabriel Iglesias. Nah, terdapat sebuah artikel yang mengatakan bahwa dirinya sudah meninggal. Artikel itu dikemas dengan sedemikian rupa, semenarik mungkin, sehingga orang mempercayai artikel tersebut. Akhirnya banyak orang mengira bahwa dia sudah meninggal dan tidak ada yang mempertanyakan kebenarannya. Bahkan anaknya sendiri baru mengetahui tentang berita tersebut setelah dia berbicara kepada ayahnya. Contoh selanjutnya datang dari Twitter nih, di mana centang biru Twitter menjadi berbayar dan orang-orang dapat membeli centang biru dengan cara subscription. Nah, centang biru Twitter ini sendiri dapat mempermudah terjadinya post-truth. Kenapa? Karena orang-orang dapat dengan mudah memalsukan identitas seseorang. Sebagai contoh, terdapat kasus peniruan identitas yang dialami oleh sejumlah selebritas. Salah satunya adalah bintang pemain basket Shaquille O'Neal yang memiliki akun Twitter pada November 2008. Akun palsu di Twitter terus menjamur dan korbannya tidak hanya Shaq O'Neal. Terdapat beberapa public figure yang identitasnya juga ditiru, antara lain Ewan McGregor, televangelis Robert H. Schuller, hingga pelatih baseball Tony La Russa. Tony menggugat Twitter pada Mei 2009 terkait akun
akun palsu mengatasnamakan dirinya. Akun palsu itu mengirim komentar yang menyinggung dan mengakibatkan tekanan emosional. Komentar yang dimaksud yakni tanggapan meremehkan atas meninggalnya dua pemain tim Saint Louis Cardinals, Josh Hancock dan Daryl Kyle. Tentunya komentar dari akun palsu ini dapat merugikan orang yang ditirunya, karena orang-orang akan menganggap bahwa yang aslilah yang berkomentar, sehingga menimbulkan perselisihan. Oke, di sini kita akan membahas contoh keempat dari post-truth, yaitu tentang pemilu 2024. Nah, pemilu 2024 ini gak terasa ya, sekarang 2023 tinggal setahun lagi menuju pemilu 2024. Tentunya ini gak jauh dari terjadinya post-truth. Situasi ini yang dapat dilihat terkait Pak Ganjar di media massa daring dan media sosial. Sentimen negatif terhadap Pak Ganjar sebelum isu Wadas biasanya diisi oleh kubu oposisi dengan membahas soal pencitraan yang ia lakukan dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ketika isu konflik desa Wadas ini muncul, dengan segera kubu oposisi Pak Ganjar menjadikan ini sebagai bahan empuk untuk menyerang Pak Ganjar di media sosial. Selanjutnya, contoh kelima dari post-truth, yaitu tentang pemilihan Presiden Indonesia 2019, tentang propaganda di era post-truth. Pada pemilihan Presiden Indonesia 2019, kedua kandidat sama-sama diterpa propaganda dan pesan post-truth yang selalu negatif. Jokowi yang digambarkan sebagai seorang pembohong merupakan propaganda yang jahat, tetapi kondisi itu tidak cukup untuk mewakili post-truth era. Sama seperti isu Prabowo yang melanggar hak asasi manusia di masa lalu. Juga tidak cukup dikategorikan sebagai post-truth karena isu tersebut berkaitan dengan hukum yang bisa dibuktikan ketika ada political will dari lembaga penegak hukum. Isu-isu negatif yang menerpa calon presiden baik Jokowi maupun Prabowo merupakan bagian dari agenda propaganda yang dilakukan oleh pihak lain. Salah satu tujuan propaganda ini adalah menciptakan mitos di masyarakat agar banyak orang yang meyakini tanpa perlu membuktikannya. Setelah membahas tentang post-truth, kita akan membahas lebih dalam lagi nih tentang salah satu bentuk dari post-truth, yaitu hoax. Yuk teman-teman, kita bahas bareng-bareng. Oke, slide selanjutnya kita masuk ke materi hoax. Nah, di slide pertama ini tuh terdapat asal-usul kata hoax. Nah, asal-usul kata hoax ini mengacu pada filsuf Inggris, yaitu Robert Nares, di mana etimologi hoax berasal dari kata lain yaitu hocus, yang berarti to cheat atau menipu. Sementara kata hokus ditemukan pada mantra penyihir di abad pertengahan, yaitu hokus pokus. Nares kemudian mengungkapkan itu dengan merujuk buku risalah dari Thomas Eddy pada tahun 1656 tentang sifat penyihir dan sihir. Kemudian para pesulap menggunakan frasa yang sama ketika memulai trik dalam pertunjukan. Fungsinya tak lain untuk menyajikan hiburan lewat tipuan. Nah, jika di Indonesia sendiri, biasanya menyerupai dengan kata simsalabim. Selanjutnya kita masuk ke sejarah hoax di dunia. Dalam buku Alexander Bosch yang berjudul Museum of Hoaxes, di mana ia mencatat sekumpulan hoax pertama yang telah dipublikasikan pada zamannya. Mulai dari adanya penanggalan palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff atau Jonathan Swift pada tahun 1709. Pada saat itu, Jonathan Swift meramalkan tanggal kematian seorang astrolog bernama John Partridge. Dengan keyakinannya tersebut, Jonathan Swift juga menuliskan obituari palsu tentang Partridge di mana di hari ia diramalkan meninggal. Hal ini dibuat Swift untuk mempermalukan Partridge di mata publik. Tentu hal ini menimbulkan beberapa dampak yang akan merugikan orang yang bersangkutan serta publik yang mempercayainya. Dari sini, kemudian mulai bermunculan hoax-hoax yang kembali menggemparkan publik hingga mulai berkembang pada era industri ini. Selanjutnya kita masuk dalam sejarah hoax di Indonesia. Yang pertama ada era Presiden Soekarno, di mana terdapat sepasang suami istri yang bernama Idrus dan Markona yang mengaku sebagai raja dan ratu Kubu suku Anak Dalam Sumatera pada tahun 1950-an. Mereka pun melakukan perjalanan ke daerah-daerah dalam rangka pembebasan Irian Barat yang saat itu masih dipegang oleh tangan Belanda. Cerita ini kemudian terdengar hingga ke istana. Mereka pun diundang seorang pejabat negara untuk bertemu dengan Presiden Soekarno yang sedang membutuhkan dukungan masyarakat dalam pembebasan Irian Barat. Idrus dan Markona pun bertemu dengan Presiden Soekarno dan dijamu bak tamu terhormat. Namun kedua-duanya terbongkar saat mereka sedang jalan-jalan di sebuah pasar di Jakarta, di mana ada seorang tukang beca yang mengenali keduanya karena Idrus merupakan rekan satu profesinya. Kejadian ini merupakan kasus penipuan pertama yang memakan korban sampai tingkat presiden.
Yang kedua yaitu era Presiden Soeharto. Pada tahun 1970-an, ramai berita bayi di dalam kandungan Cut Jahara Fona asal Aceh bisa berbicara dan mengaji. Informasi itu menggegerkan masyarakat dan masuk surat kabar, bahkan sampai ke telinga Adam Malik dan Tian Soeharto, ibu negara. Keduanya memanggil Cut ke istana presiden. Saat pertemuan, Adam dan Tian mendengarkan suara janin membaca Al-Quran. Kabar itu pun menjadi besar, namun seorang dokter bernama Herman terpercaya karena menurut dia, janin belum bisa bernapas dan mengeluarkan suara. Akibat pendapat itu, Herman diancam akan dibunuh oleh orang kepercayaan Cut. Kebelakangan kedok Cut terkuak, rupanya dia memasang sebuah tape recorder di perutnya. Selanjutnya kita masuk ke era Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2002, Menteri Agama Said Agil Al-Munawar mengaku mendengar informasi ada harta karun milik Prabu Siliwangi yang terpendam di Batu Tulis Bogor. Informasi ini dituliskan ke Megawati. Megawati pun menunjuk Said Agil sebagai pemimpin untuk menggali harta karun yang disebut bisa melunasi hutang Indonesia. Belakangan Said menghentikan penggalian dan harta karun tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kabar air menjadi bensin atau blue energy pada tahun 2008 sempat ramai di pemberitaan. Penemunya Joko Suprapto. Dia mempresentasikannya di depan SBY yang kemudian memberikan bantuan sebanyak 10 miliar untuk mendirikan pabrik blue energy di Cikeas. Temuan ini mendapat kecaman, terutama dari Universitas Gadjah Mada karena dianggap bohong. Belakangan, Joko meminta maaf karena tidak bisa mengubah air menjadi bensin dan menjadi tersangka di Polda Yogyakarta. Selanjutnya kita masuk era Presiden Joko Widodo. Kabar tentang 10 juta pekerja asal Cina telah ke Indonesia tak hanya menyebar di media sosial, melainkan di banyak pemberitaan online menjelang tutup tahun 2016. Pemerintah mengklarifikasi kabar itu dengan mengungkapkan jumlah pekerja asing asal Cina hanya sebanyak 21.000 orang dari total 74.000 tenaga kerja asing di Indonesia. Karena hoax ini, Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali rencana pembentukan Badan Cyber Nasional yang sempat dibatalkan. Masih banyak rupa-rupa hoax di masa pemerintahan Jokowi seiring dengan semakin masifnya penggunaan internet oleh masyarakat. Kita masuk ke dampak dari hoax. Yang pertama, menyita waktu generasi muda. Berita hoax di media sosial bisa berdampak buruk bagi generasi muda, di mana produktivitas anak muda bisa tersita karena seringnya menggunakan media sosial. Universitas Stanford melakukan penelitian, kemudian hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa anak muda lebih memprioritaskan isi artikel daripada sumber beritanya. Hal ini menjadi alasan kenapa anak muda sangat rentan sekali dengan berita hoax. Kedua, memicu perpecahan. Berita hoax seringkali bermuatan isu SARA, di mana terdapat sekelompok Saracen yang bermain di tema ini. Mereka bisa menyebarkan konten-konten bernada SARA, sehingga masyarakat tidak bisa membedakan isu mana yang benar dan yang hoax. Alhasil, masyarakat akan terpecah belah karena adanya konten-konten bernada SARA itu tadi. Ketiga, menurunkan reputasi pihak tertentu. Dengan banyaknya berita hoax, pihak yang dirugikan akan kesulitan untuk melakukan klarifikasi. Berita hoax juga bisa digunakan untuk mengalahkan kelompok tertentu dalam politik seperti pada saat pilkada. Penelitian yang dilakukan oleh Hans Alcott menunjukkan fakta bahwa orang dewasa di Amerika Serikat membaca dan mengingat satu atau beberapa artikel berita bohong pada saat periode kampanye. Berita bohong ternyata mempunyai efek besar dalam pemilihan tersebut dan mampu mempengaruhi suara yang didapatkan oleh kandidat presiden. Keempat, menguntungkan pihak tertentu. Kasus kelompok pembuat berita profesional Saracen merupakan bukti nyata bahwa bisnis hoax itu menggiurkan, di mana motif ekonomi bisa menjadi alasan penyebaran berita hoax. Kelima, berita hoax membuat fakta tidak lagi bisa dipercaya. Dengan semakin viralnya berita hoax, fakta sebenarnya malah bisa dicap sebagai berita hoax. Dengan ini, masyarakat bisa kebingungan tentang fakta mana yang harus dipercaya. Berita hoax bisa muncul dari komunikasi yang kurang tepat dan membuat persepsi masyarakat menjadi buruk. Kita masuk mengapa hoax laku di Indonesia. Selain karena sifatnya yang sensasional, faktor sosial budaya juga turut mempengaruhi keberadaan hoax, seperti minimnya literasi, rendahnya budaya membaca, gambaran dalam berbagai cerita dan gosip. Di Indonesia, hal ini cukup signifikan.
UNESCO sendiri menyebutkan Indonesia ada di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, yang artinya minat baca Indonesia sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari hoax. Pertama, begitu disebar, hoax dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan, dan kebencian pada diri masyarakat yang terpapar. Jika masyarakat yang terpapar hoax biasanya akan mudah terpancing perdebatan. Jika sudah berdebat, mereka akan saling membenci dan bermusuhan. Kedua, ketidakjelasan sumber beritanya. Jika diperhatikan, hoax di media sosial biasanya berasal dari pemberitaan yang tidak atau sulit terverifikasi sumbernya. Ketiga, isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Keempat, sering bermuatan fanatisme atas nama ideologi. Judul dan pengantarnya bersifat provokatif, memberikan penghakiman bahkan penghukuman tetapi menyembunyikan fakta dan data. Biasanya juga mencatut tokoh tertentu. Perbedaan hoax dan fake news. Apakah teman-teman tahu bahwa hoax dan fake news itu dua hal yang berbeda loh teman-teman? Penasaran apa saja yang membedakan keduanya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Hoax merupakan informasi palsu yang mana bisa saja berisi fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan fake news merupakan berita bohong atau palsu yang tidak berdasarkan dengan kenyataan. Selain itu, sumber dari hoax ialah informasi yang belum jelas kebenarannya yang bersumber dari mulut ke mulut dan beredar di tengah masyarakat. Hoax juga bisa bersumber dari berbagai postingan di media sosial yang tidak berdasarkan pada data yang valid. Sedangkan sumber dari fake news ialah media massa resmi. Misinformasi, malinformasi, dan disinformasi menurut UNESCO. UNESCO dalam publikasinya yang berjudul Journalism, Fake News, and Disinformation yang dirilis pada tahun 2018 telah membagi hoax alias kabar bohong ini menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah misinformasi, malinformasi, dan yang terakhir disinformasi. Kita akan bahas ketiga kategori tersebut secara rinci supaya teman-teman tambah paham. Yang pertama akan kita bahas adalah misinformasi. Misinformasi merupakan informasi yang memang tidak benar atau tidak akurat, namun orang yang menyebarkannya itu berkeyakinan bahwa informasi tersebut adalah sah dan dapat dipercaya. Sejatinya memang tidak ada tujuan buruk bagi mereka yang menyebarkan konten misinformasi tersebut, selain sekedar untuk mengingatkan atau untuk berjaga-jaga. Yang kedua adalah malinformasi. Malinformasi merupakan informasi yang memang memiliki cukup unsur kebenaran, baik berdasarkan pada penggalan atau keseluruhan fakta secara objektif. Namun penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak lain atau kondisi tertentu ketimbang berorientasi pada kepentingan publik. Beberapa bentuk pelecehan verbal, ujaran kebencian, dan diskriminasi, serta penyebaran informasi hasil pelanggaran privasi dan data pribadi adalah ragam bentuk dari malinformasi. Yang terakhir adalah disinformasi. Disinformasi merupakan informasi yang juga tidak benar namun memang direkayasa sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berniat membohongi masyarakat, sengaja ingin mempengaruhi opini publik dan lantas mendapatkan keuntungan tertentu dari berita tersebut. Jumlah data hoax berdasarkan Kominfo. Bisa teman-teman lihat, terdapat statistik secara keseluruhan dan statistik pada bulan Maret tahun 2022. Dalam data tersebut menunjukkan bahwa konten pornografi dan perjudian menjadi salah satu konten yang paling banyak ditemukan di internet. Dan bahkan pada bulan Maret 2022, pornografi dan perjudian menjadi salah satu konten yang mendominasi atau paling banyak ditemukan di internet. Sedangkan untuk konten berita bohong atau hoax, pada bulan Maret tahun 2022 tidak ditemukan konten yang mengandung berita bohong atau hoax. Pasal yang mengatur tentang penyebaran hoax. Perlu teman-teman ketahui bahwa oknum yang menyebarkan berita hoax itu akan mendapatkan sanksi loh teman-teman.
Bagi penyebar hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dihukum pidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hoax menguntungkan media sosial. Apakah teman-teman tahu bahwa dalam penyebaran berita hoax terdapat pihak yang diuntungkan loh? Yuk kita bahas. Menurut Dr. Agus Sudibyo, SIP MHum, yang dikenal sebagai pemerhati isu komunikasi, digitalisasi, dan filsafat sosial, menilai bahwa perusahaan media sosial adalah pihak yang paling diuntungkan dalam kasus penyebaran berita hoax. Semakin kontroversialnya suatu berita hoax beredar, maka semakin populer juga media sosial di mana hoax itu tersebar. Saham perusahaan mereka akan naik dan pastinya potensi iklan juga akan naik. Sindikat penyebar hoax. Apakah teman-teman tahu bahwa dalam penyebaran berita hoax terdapat sindikat di dalamnya loh? Wah, bahaya sekali ya. Sindikat ini bernama Saracen. Saracen ini merupakan sindikat penyedia jasa konten kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Saracen memiliki hampir 800.000 jaringan akun di berbagai lini media sosial. Dan sistem dari penyebaran berita hoax ini terbagi dalam divisi-divisi serangan terhadap pihak tertentu. Jadi divisi ini terbagi di berbagai media sosial ya, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, atau bahkan waduh, bahaya sekali ya teman-teman sindikat menyebar hoax ini. Cara efektif untuk mengatasi hoax. Yang pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs dan website atau mencantumkan linknya. Yang ketiga, periksa fakta di mana berita berasal dan siapa sumbernya. Yang keempat, cek keaslian foto di era teknologi digital. Dan yang terakhir, ikut serta grup diskusi anti-hoax yang terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi bagaimana cara mengatasinya, serta ciri-ciri dari berita hoax tersebut. Yuk kita saring dulu sebelum sharing. Bagaimana melaporkan situs dan berita hoax? Caranya sangat mudah. Yang pertama adalah ambillah tangkapan layar konten tersebut dan catat alamat URL di mana postingan itu berada. Yang kedua adalah buka website pengaduan konten yang beralamat di http://aduankonten.id. Yang ketiga, bisa juga mengirimkan bukti tersebut melalui alamat email aduankonten@mail.kominfo.go.id. Dan yang terakhir, kerahasiaan pelapor dijamin dan aduan konten dapat dilihat di laman website chargepositive.kominfo.go.id. Kasus terbesar yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dan menggemparkan setiap masyarakat Indonesia akan kasus ini adalah Ratna Sarumpait. Kabar penganiayaan dari Ibu Ratna Sarumpait ini pertama kali tersebar melalui akun Facebook dari Suari Utami Dewi pada tanggal Selasa 2 Oktober tahun 2018. Dan dalam postingan tersebut terdapat pula foto dengan tampak muka Ratna Sarumpait yang bengkak, matanya tidak bisa terbuka lebar, dan pada dahinya terlihat kerutan seperti bekas diperban. Sontak, postingan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan bahkan sampai terdengar oleh calon presiden dan wakil presiden paslon nomor 2 yang pada saat itu adalah Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pak Prabowo dan Sandiaga Uno pun juga menanggapi akan adanya kasus yang menimpa dari Ratna Sarumpait tersebut. Beliau sangat prihatin dengan apa yang terjadi oleh Ratna Sarumpait. Bahkan mereka berdua juga melakukan konferensi pers bahwa akan ketemu dengan Kapolri dan pejabat lain untuk membicarakan masalah ini. Dan beliau pun juga memberikan keterangannya di depan media bahwa keluarga dari Ibu Ratna Sarumpait itu juga terus terang ketakutan karena memang merasa diancam secara terus-menerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun belakangan polisi menemukan sejumlah kejanggalan terkait kabar penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait ini. Dan kepolisian mendapatkan fakta bahwa Ratna Sarumpait menjalani rawat inap di Rumah Sakit Kecantikan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 21 September tahun 2018.
Dan fakta tersebut tidak sinkron dengan cerita Ratna yang mengaku mengalami penganiayaan di Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Jawa Barat pada tanggal yang sama. Dan dilakukanlah pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian apakah kejanggalan ini benar atau tidak. Dan akhirnya kebohongan Ratna Sarumpait mulai terungkap ke publik. Pada Rabu 3 Oktober tahun 2018, Ratna mengaku bahwa sebagai pencipta hoax terbaik. Dan Ratna juga bilang bahwa wajah yang lebam itu bukan karena dikeroyok orang, tapi hasil operasi plastik. Dan pada kesempatan yang sama, Ratna Sarumpait juga meminta maaf kepada Prabowo Subianto dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan dalam kasusnya. Dan di hari yang sama, Prabowo juga meminta maaf melalui konferensi persnya yang dilakukan di kediamannya dan didatangi juga oleh beberapa media. Dan Prabowo pun mempersilahkan kepolisian untuk memproses Ratna secara hukum. Sebab menurutnya bahwa Ratna harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan menurut keterangan dari Prabowo juga Ratna Sarumpait telah mengundurkan diri sebagai salah satu tim sukses dari paslon nomor 2. Dan Prabowo juga bilang bahwa ia tidak bisa mentolerir adanya berita bohong. Makan seblak di pinggir kali, belinya jauh di daerah Bekasi. Hai, kami Kezia Kadisa Elsa Ratri, mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!